Pernah kepikiran nggak? Gimana ya caranya esensi sebuah keyakinan yang begitu luas bisa dirangkum cuma dalam 4 baris kalimat? Nah, hari ini kita akan kupas tuntas rahasia di balik salah satu surah paling mendasar di dalam Al-Quran. Al-Ikhlas, sebuah surah tentang kemurnian iman. Ini dia pertanyaan besarnya. Gimana ceritanya 4 ayat yang super singkat ini bisa merangkum konsep yang paling fundamental dalam sebuah agama? Wah, ini misteri yang luar biasa kan? Yuk kita cari jawabannya bareng-bareng. Oke, untuk paham konteksnya, kita perlu ingat dulu kalau bagi umat Islam, Al-Quran itu bukan sekedar kitab suci. Ia adalah panduan hidup yang lengkap. Isinya mencakup semuanya, mulai dari hukum, hikmah, cerita masa lalu, sampai petunjuk untuk masa depan. Tapi, di antara lautan petunjuk itu, ada satu surah yang, wah, spesial banget. Sebuah surah yang seolah-olah menyaring semua esensi ajaran Islam menjadi bentuk yang paling murni. Namanya Al-Ikhlas, yang artinya keikhlasan. Surah ini adalah surah ke-112. Posisinya yang ada di hampir akhir dari total 114 surah itu seakan-akan jadi sebuah kesimpulan agung dari seluruh pesan Al-Quran. Jadi semacam penegasan terakhir yang paling inti. Dan yang bikin lebih luar biasa lagi, surah ini isinya cuma 4 ayat. Iya, beneran cuma 4. Saking kuatnya pesan di dalamnya, Nabi Muhammad bahkan menyebutnya setara dengan sepertiga Al-Quran. Bukan berarti sepertiga secara jumlah ya, tapi karena surah ini mengandung inti dari seluruh ajaran tauhid. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Yuk kita lihat lebih dekat lagi, apa sih sebenarnya isi dari keempat ayat ini sampai bisa punya bobot yang begitu besar? Coba deh, kita bayangin ini kayak sebuah deklarasi dalam 4 langkah yang membangun argumen yang gak terbantahkan. Pertama, ayat ini memperkenalkan Tuhan itu Esa, mutlak satu. Terus, dijelasin posisinya sebagai tempat bergantung abadi buat semua makhluk. Ketiga, ayat ini membedakannya dari semua ciptaan dengan bilang kalau dia itu tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Dan puncaknya, ditegaskan lagi bahwa nggak ada satupun yang bisa menandingi keagungannya. Dialah Allah yang Maha Esa. Nah, ini dia intinya. Jantungnya ada di sini. Kalimat ini adalah inti dari apa yang kita kenal sebagai tauhid. Keyakinan murni tentang keesaan Tuhan, yang jadi pilar utama dan fondasi dari seluruh bangunan iman dalam Islam. Oke, ini mungkin kedengarannya berat ya, sangat teologis. Tapi pertanyaannya, gimana konsep setinggi ini bisa kita terapkan dalam tindakan kita sehari-hari? Apa sih dampaknya buat kita? Jawabannya ada di konsep tanggung jawab langsung. Kalau kita yakin hanya ada satu Tuhan sebagai tujuan akhir, artinya nggak ada perantara, nggak ada tempat buat lempar-lempar kesalahan. Setiap tindakan kita, baik atau buruk, itu jadi hubungan langsung antara kita dengan Sang Pencipta. Nah, kesadaran inilah yang melahirkan rasa tanggung jawab yang dalam. Dan di sini kita bisa lihat dengan jelas gimana ide besar tadi itu muncul dalam hal-hal yang mungkin kita anggap kecil. Mulai dari membereskan mainan, selesaiin tugas dari guru, sampai sholat tepat waktu. Semuanya dari tindakan terkecil sampai ibadah yang paling utama jadi bukti nyata dari keyakinan bahwa ada satu zat yang selalu mengawasi dan kepadanya kita akan kembali. Sekarang, coba kita ambil jeda sejenak dan renungkan hikmah di baliknya. Apa sih pelajaran abadi yang bisa kita ambil dari 4 ayat yang luar biasa ini? Jadi pesan utamanya itu jernih dan kokoh banget. Allah itu tunggal, gak ada yang lain. Seluruh alam semesta bergantung sama Dia, bukan sebaliknya. Dia ada di luar konsep biologis kita tentang lahir dan melahirkan. Dan Dia itu absolut, gak bisa dibandingin sama apapun dan siapapun. Jadi kenapa ini semua penting banget? Kenapa ini bisa mengubah kita? Karena kalau kita paham ini, iman kita jadi lebih kokoh. Ini bikin kita jadi penasaran pengen tahu lebih banyak tentang pesannya. Ini juga menginspirasi kita untuk jadi tulus dan bisa dipercaya. Dan yang paling penting, pemahaman ini pada akhirnya akan memperdalam rasa cinta kita kepada Sang Pencipta. Dan ini membawa kita ke sebuah renungan terakhir. Kalau kebenaran yang sesederhana ini, bahwa Tuhan itu esa dan unik, kita jadikan fondasi cara kita melihat dunia, gimana ya dampaknya ke cara kita memandang kesuksesan, kegagalan, kebahagiaan, dan kesedihan? Semoga perenungan ini bisa membawa kita semua ke pemahaman yang lebih dalam lagi. Terima kasih.